Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas nikmatnya kita semua bisa lagi melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah 100 bait syair fi dzikri hali asyrafil bariyah, dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik. Ini adalah pertemuan ke-6 kita dalam kitab ini. Kita akan masuk di bait ke-13 yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Qala al-Imam Abdul Hasan Ali ibn Abil Izz rahimahullahu taala di bait ke-13. Asara nahwa syami asyraful wara fi ami khamsatin wa isrinat qura. Ini selanjutnya beliau melakukan perjalanan kembali nahwa Syam, ke arah Syam. Nahwa bermakna jihah. Beliau berjalan lagi, yaitu bersafar lagi. Nahwa Syam, ke arah Syam. Ya, asyraful wara. Ya. Yaitu asyraful wara, ini yang beliau maksudkan adalah Nabi kita. Manusia terbaik. Saro nahwa Syam. Asyrafu itu fa'ilnya. Asyraful wara, manusia terbaik ini. Saro nahwa Syam. Melakukan rihlah kedua ke arah Syam. Fi ami khamsatin wa ishrinat qura. Itu ya, ingatlah terjadi pada 25 tahun dari umur beliau. Jadi perjalanan pertama kemarin tahun berapa? Tahun berapa? Perjalanan pertama? Umur beliau berapa? Yang di pertemuan sebelumnya. Perjalanan pertama Nabi SAW ke Syam bersama pamannya. Pada umur berapa? Tahun ke-12. Yaitu umur beliau 12 tahun. Paham kan? Sekarang perjalanan kedua. Umur beliau adalah khamsatin wa isrinat qura. Ingatlah umurnya 25 tahun. 25 tahun. Ini yang disebutkan oleh ahli sejarah, umur beliau saat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Ya, ke negeri Syam. Dan ini dipegang oleh Ibnul Haim, ada juga Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dan Az-Zurqani, semuanya dari ulama ahli sirah, ahli sejarah, menyebutkan bahwa Nabi berjalan ke Syam, melakukan perjalanan dagang yang kedua, itu di umur 25 tahun. Setelah itu, beliau kembali. Ya, beliau kembali dan di bait ke-14 ini disebutkan dulu
dia melakukan perjalanan dagang membawa barangnya siapa? Kata beliau, li ummina Khadijatin muttajiro wa ada fihi rabihan mustabsyiro. Iya. Belum melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam tadi, membawa barang dagangannya ibu kita. Istri beliau yang pertama, tapi belum menikah saat itu. Khadijah. Muttajiro dengan melakukan perdagangan terhadapnya. Wa ada fihi. Dan beliau kembali di tahun yang sama. Beliau kembali di tahun yang sama. Di tahun itu juga. Di umur yang sama. 25 tahun. Rabihan mustabsyira. Dalam keadaan penuh laba, penuh keuntungan, dan kegembiraan. Kenapa penuh keuntungan? Karena perjalanan beliau waktu itu ke negeri Syam, ya, ke arah Syam, dan disebutkan oleh ahli sejarah, ya, beliau waktu itu, ya, mendatangi negeri Syam dan di pasar yang ada di sana disebutkan kota yang beliau datangi itu waktu itu pasarnya kota Busro. Kota Busro nama pasarnya. Iya. Dia pada hari ini termasuk masuk dalam negara Damaskus. Iya, ibu kota Damaskus sendiri ibu kotanya Suriah. Masuk di negara Damaskus dan dia berada di tengah-tengah antara, ya, Amman, ya, dan Damaskus. Di antaranya. Mereka menyebutkan dia kota yang makmur di masa lalu dengan perdagangannya. Dan Nabi perginya ke situ. Daerah yang bernama Busro. Daerah yang bernama Busro. Dan beliau kembali dengan banyak untung. Banyak barangnya yang laku. Maka beliau kembali dengan penuh kebahagiaan. Disitulah mulai, ya, beliau disukai dan oleh Khadijah dan dilamar oleh paman beliau. Maka disampaikan ke bait ke-15, fakana fihi aqduhu 'alaiha. Di tahun itulah itu kembali dari perdagangan itu, maka beliau akad, ya, dengannya. Akad dengan Khadijah. Wa ba'dahu ibda'uhu ilaiha. Setelah akad, maka waktu setelah akad beliau tidak langsung, ya, tidak langsung hidup sama. Tidak langsung hidup sama. Setelah itu disebutkan oleh ahli sejarah, mereka hidup bersama 3 bulan setelah akad. 3 bulan setelah akad, baru Nabi kita Muhammad SAW tinggal sama dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi makanya disebutkan beliau akad dengan Khadijah pada umur beliau, ya, 25 tahun. Setelah itu beliau hidup bersama dengannya sisa beberapa hari
menjelang umur beliau 26 tahun. Menjelang umur beliau 26 tahun. Itu disebutkan oleh ahli sejarah rahimahumullahu ta'ala. Iya. Dan diriwayatkan sebenarnya dengan riwayat-riwayat yang lain selain umur itu, tapi tidak ada yang sahih yang paling kuatnya seperti itu. Karena ada juga yang mengatakan Nabi akad umur 26 tahun. Iya, umur 26 tahun. Enggak, yang benarnya akad umur 25. Kembali dari negeri Syam. Tapi beliau hidup sama adalah hampir umur 26. Sisa beberapa hari lagi umur 26 tahun beliau hidup bersama. Beliau hidup bersama. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan perjalanan dagang kedua dan pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita langsung setelah itu, wa waladuhu minha qala Ibrahimu. Ya. Ini terkait dengan anaknya. Wa wulduhu minha qala Ibrahim. Fal awwalul qasimu hadza takrim. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Wa Thayyibut Tahiru Abdullah. Wa qila kullu ismin li fardin zahi. Wal kullu fi hayatihi dzakul himam. Wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Ini menceritakan tentang anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau wa wulduhu. Wuldu itu jamak dari walad. Terjemahannya anak beliau seluruhnya itu dari Khadijah. Qala Ibrahim kecuali Ibrahim. Kan Ibrahim ya itu dari seorang perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari negeri Mesir. Jadi seluruh anaknya Nabi SAW itu dari Khadijah. Semuanya. Kecuali satu orang. Jadi istri beliau yang lain tidak ada yang punya anak. Kecuali Khadijah yang memiliki banyak anak dari Nabi SAW. Dan Maria Al-Qibtiyah. Dia memiliki satu orang anak, Ibrahim. Akan datang nanti bait tersendiri tentang anak beliau ini, yang ini, Ibrahim. Maka yang kata beliau, wa wulduhu minha. Anak-anaknya Nabi SAW dari Khadijah. Qala Ibrahim kecuali Ibrahim. Fal awwalul qasimu. Anak beliau yang pertama adalah Al-Qasim. Hazat takrim yang dialah yang mendapatkan kemuliaan. Karena dengannya Nabi berkunyah. Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Iya, dialah yang mendapatkan kemuliaan itu. Tidak disebutkan nama Nabi kecuali disebutkan nama anaknya itu. Abul Qasim. Bahkan orang-orang Nasoro Yahudi mengingkari kenabian beliau. Mereka panggil Abul Qasim. Atau Muhammad. Inilah yang mendapat penghormatan. Iya. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Wa Ummu Kulthum. Terus ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah, dan ada Ummu Kulthum. Ini bukan menunjukkan urutan lahirnya, bukan. Sebentar kita, ini penyebutan anak. Penyebutan anak. Jadi ada Abdullah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Ummu Kulthum. Ya, dan beliau katakan lahunna khatimah. Ya, dialah penutup mereka. Wa Thayyibut Tahir Abdullah. Dan ada anak laki-laki lain lagi, ada At-Thayyibut Tahir, yaitu Abdullah. Ini nama satu orang, At-Thayyibut Tahir, namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Wa qila kullu ismin li fardin zahi. Dan ada yang mengatakan bahwa setiap nama adalah untuk
Iya, ini semua ini At-Thayyib, Thohir, Abdullah, ini semuanya nama untuk seorang yang tampan, yaitu anaknya itu. Anaknya beliau yang bernama Abdullah. Walkul, terakhir ini langsung wafatnya. Walkul fi hayatihi dakul himam. Semua anaknya Nabi SAW itu dakul himam, merasakan kematian fi hayati saat Nabi hidup. Jadi semua anak Nabi itu meninggal saat Nabi masih hidup. Semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Kecuali seorang diri, Fatimah. Wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Setelah beliau meninggal, meninggallah anak beliau yang terakhir, Fatimah. Setengah tahun setelah Nabi meninggal. Yaitu 6 bulan setelah Nabi meninggal. Di 4 bait ini belum menyinggung beberapa pembahasan. Tentunya digabungkan dengan bait yang tadi. Ya, cuman 3 bait pertama tadi itu jelas ya. Karena hanya bercerita tentang Nabi berjalan dagang ke negeri Syam di umur 25, pulang membawa keuntungan dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha di umur 25 tahun. Di umur 25 tahun. Setelah itu diceritakanlah di bait ini, 4 bait sekarang ini tentang anak-anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, belum mengabarkan kepada kita bahwa seluruh anaknya Nabi itu dari Khadijah. Dan itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Seluruh anak Nabi dari Khadijah kecuali Ibrahim. Tidak ada silang pendapat dari kalangan ulama sejarah. Dinukil oleh Ibnu Al-Asir, Ibnu Qudama, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar. Semuanya menukil seperti itu kesepakatan. Iya. Dan yang kedua, disinilah diceritakan tentang lahirnya Al-Qasim. Anaknya Nabi SAW yang pertama adalah Al-Qasim. Ia adalah Al-Qasim. Dan ini anak beliau Al-Qasim wafat masih susuan. Masih dalam susuan. Jadi tidak sampai besar. Anak beliau yang ini. Iya. Kemudian juga dari anak yang disebutkan dalam bait tadi, ada yang bernama dari anak laki-lakinya. Juga Abdullah. Juga Abdullah. Itu sama, lahir masih susuan. Dan meninggal masih susuan. Jadi 2 anak tadi, Abdullah Al-Qasim, semuanya tidak sampai besar. Meninggal saat bayi. Beda dengan anak-anak perempuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Anak perempuan Nabi SAW yang pertama yang paling tua dari perempuan. Yang paling tua dari kalangan perempuan adalah iya. Siapa? Ada Zainab. Ada Zainab. Terus ada siapa lagi tadi yang belum sebutkan? Ada Ruqayyah. Terus ada Fatimah paling bungsu. Dan ada Ummu Kulthum. Dan ada Ummu Kulthum. Iya. Zainab disebutkan lahirnya. Iya. Pada umur Nabi SAW 26 tahun. Berarti makanya ada yang mengatakan Zainab ini adalah bisa dikatakan anak pertama
Karena Al-Qasim meninggal, ada yang mengatakan itu sebelum Zainab. Ada juga yang mengatakan setelah Zainab. Itu Al-Qasim. Karena berbeda pendapat ahli sejarah. Al-Qasim yang duluan atau Zainab? Berbeda sedikit pendapat. Dan ada yang memilih bahwa Al-Qasim lahir itu setelah Zainab. Setelah Zainab. Makanya, tapi kenapa Nabi bernama dengan Abul Qasim? Karena biasanya mereka berkunyah dengan anak laki-laki. Bukan dengan anak perempuan. Maka disebutkan, anak Nabi SAW yang pertama adalah Zainab. Dan belum lahir di umur Nabi SAW 26 tahun. Yaitu tahun pertama setelah pernikahan. Kemudian Ruqayyah setelah Zainab. Dari anak perempuan. Itu belum lahir tahun 33 dari umurnya Nabi SAW. Sementara Al-Qasim disebutkan belum lahir umur ketika Nabi SAW berumur 29. Dari sini yang dikuatkan oleh ahli sejarah. Jadi Zainab dulu 26. Kemudian Al-Qasim umurnya Nabi SAW 29. Setelah itu lahirlah Ruqayyah. Waktu itu umur Nabi SAW 33 tahun. Lahirnya Ruqayyah umurnya Nabi SAW 33 tahun. Dan lahir Ummu Kulthum. Saat itu Nabi berusia 35 tahun. 35 tahun. Dan Fatimah lahir saat itu Nabi SAW berumur 38 tahun. Ini penting juga ditahu sejarah lahirnya anaknya Nabi SAW. Jadi anak beliau pertama Zainab. Zainab lahir waktu itu Nabi berusia 26 tahun. Sementara Al-Qasim lahir waktu itu Nabi berumur 29 tahun. Ruqayyah lahir Nabi waktu itu berumur 33 tahun. Kemudian Ummu Kulthum lahir disebutkan oleh kebanyakan para ulama. Waktu itu Nabi berumur 35 tahun. Fatimah lahir waktu itu Nabi berumur 38 tahun. Dan ini yang paling bungsunya. Ini yang paling bungsunya. Adapun Abdullah At-Thayyibut Thahir tadi yang disebutkan paling terakhir. Tadi Fatimah paling bungsu dari kalangan perempuan. Adapun At-Thayyibut Thahir yaitu Abdullah. Dia disebutkan lahir pada tahun saat Nabi SAW berumur 41 tahun. Apa fungsinya ini? Kita tahu umurnya semua anaknya Nabi SAW. Yaitu semua anaknya Nabi itu lahir sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kecuali seorang anak. Itu siapa? Abdullah. Karena dia lahir tahun 41. Nabi diangkat menjadi Nabi tahun berapa? 40. Umurnya 40. Makanya nanti disebutkan. Tapi Abdullah tidak hidup. Meninggal masih bayi. Meninggal masih bayi. Demikian pula nanti ada anak yang terakhir. Dari orang lain. Dari orang lain. Dari Maria Al-Qibtiyah. Itu Ibrahim. Itu di Madinah. Itu nanti di Madinah akan datang nanti sejarahnya. Akan datang nanti sejarahnya. Iya. Kemudian itu penyebutan tahun lahir dari seluruh anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun meninggalnya, ini juga sebagai faedah. Sudah kita sebutkan tadi, sebagai faedah, bahwa seluruh anaknya Nabi SAW, kata beliau, itu meninggal sebelum Nabi meninggal.
kecuali satu. Siapa tadi? Fatimah radhiyallahu taala anha. Semua anaknya Nabi, laki-laki dan perempuan, semuanya meninggal sebelum Nabi kecuali satu orang. Adapun Al-Qasim dan Abdullah meninggal di usia bayi. Meninggal di usia bayi. Kemudian Ummu Kulsum, dia dan semua anaknya Nabi Islam ya, ikut hijrah dengan Nabi SAW yang hidup. Yang hidup. Seperti misalnya Ummu Kulsum ikut hijrah bersama Nabi SAW, belum meninggal di bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Berarti setahun sebelum Nabi meninggal. Iya, jadi Ummu Kulsum meninggal di tahun ke-9 Hijriah. Iya, dan meninggal di usia masih muda. Yaitu umurnya 28 tahun. Kalau Ummu Kulsum belum meninggal, usianya umurnya 28 tahun. Iya. Dan Ummu Kulsum tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Jadi anak Nabi dari sini, tidak ada cucu beliau dari Ummu Kulsum. Iya, dari Ummu Kulsum. Kemudian, iya, untuk Zainab, Ruqayyah, dan Ibrahim kita akhirkan. Kita akhirkan. Belum tidak sebutkan di sini, belum kita akan sebutkan sesuai dengan penulis sebutkan. Iya. Adapun Fatimah, karena belum sebutkan tadi meninggalnya, Fatimah meninggal itu 6 bulan setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Adapun anak yang lain masih tersisa Zainab, terus Ruqayyah. Ini nanti akan datang ya tahun wafatnya. Tahun wafatnya. Yang penting dari anak-anaknya Nabi yang hidup ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Kan semua perempuan hidup. Sampai Nabi SAW diutus oleh Allah. Kalau laki-lakinya semuanya meninggal. Dari kecil. Yang mendapati Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul adalah anak perempuannya saja. Yaitu Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Semuanya masuk Islam. Dan semuanya berhijrah bersama Nabi SAW. Ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada dari putri Nabi SAW yang tidak masuk Islam dan yang tidak hijrah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian berikutnya beliau sebutkan mulai kelihatan keutamaan Nabi SAW. Kita baca lagi 2 bait syair baru kita tutup. Wa ba'da khamsin wa salasina hadar bunyana baitillahi lamma andasar wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzalika fi wad'i dzakal hajar al-aswad thumma samma. Ini mulai nampak kemuliaan beliau saat umur masih muda. Setelah beliau berumur ya, setelah beliau berumur khamsin wa salasin 35 tahun hadar, maka beliau menghadiri bunyana baitillahi lamma andasar, pembangunan Baitullah Ka'bah tatkala Ka'bah itu dirusak oleh banjir. Waktu itu banjir kiriman dari arah negeri Yaman ya menimpa wadi lembah Makkah. Jadi Makkah itu bukan daerah tak ada hujan, tapi hujan di negeri di tempat lain membuat dia banjir. Membuat dia banjir sampai saat ini. Jadi jangan heran kalau ada video banjir-banjir. Memang Makkah cepat banjirnya walaupun hujannya kecil di situ. Iya. Hujannya yang deras di tempat lain tapi bisa deras di Makkah.
Hanya saja alhamdulillah kemudahannya sekarang ini ya pemerintah di sana sudah siapkan ya untuk mengalirkan air ke arah lain, ke arah lain. Tapi kebiasaannya dari dulu sampai sekarang kalau musim hujan langsung libur sekolah mereka, libur sekolah, libur kantor di sana kalau hujan. Ya langsung libur. Itu dari dulu terbentuknya sudah seperti itu. Karena maka memang kadang tiba-tiba banjir. Bukan karena hujan. Ada hujan kiriman. Banjir kiriman. Maka kan bentuknya lembah. Ada perbukitan maka di lembah. Di lembah. Nah waktu itu terjadi roboh Ka'bah. Dan Nabi SAW menghadiri pembangunan ulangnya. Saat beliau berumur 35 tahun. Wahakamuhu waradu bima hakam. Dan pemuka-pemuka Quraisy menjadikan beliau sebagai hakim. Dan ridho terhadap hukum beliau. Dalam hal apa? Fi wad'idakal hajar al-aswadi sam. Untuk meletakkan hajar aswad di tempat itu. Karena waktu itu para pemuka Quraisy berbeda pendapat. Siapa ini yang mengangkat hajar aswad dan meletakkan di posisinya? Karena batu mulia. Ya, mereka berselisih, tidak ada yang mau mengalah. Dan waktu itu Nabi SAW beliau diajak oleh ya pamannya ya Al-Abbas. Beliau diajak oleh pamannya Al-Abbas, beliau masih muda diajak oleh pamannya. Ayo kita pergi ya bangun Ka'bah. Dan beliau diajar ya supaya tidak kena ketajaman batu untuk meletakkan sarungnya di atas pundaknya. Nah, bertepatan saat itu orang-orang Quraisy berselisih pendapat. Siapa yang akan meletakkan ini batu? Hajar Aswad. Maka mereka bersepakat siapa yang muncul di arah sini itu yang kita jadikan hukum. Ternyata yang muncul adalah Nabi kita Muhammad SAW disebutkan di hadits. Dan mereka bilang Ja'al amin. Datang orang yang terpercaya. Karena Nabi SAW dikenal kejujurannya dari masa kecil. Dari masa kecil. Maka Nabi SAW mengarahkan hukumnya kepada mereka bahwasanya itu batu diletakkan di sebuah sarung dan masing-masing pemuka memegang itu ujung sarungnya. Dan sama-sama mengangkat. Jadi mereka semua pegang ujung sarungnya dan angkat batunya ke sana. Dan Nabi yang mengambilnya dan meletakkan di tempatnya. Jadi Nabi yang meletakkan. Cuman semua mereka ridho karena semuanya mengangkat. Semuanya mengangkat. Di situ nampak kemuliaannya Nabi kita Muhammad SAW di para pemuka Quraisy. Di para pemuka Quraisy. Ini waktu beliau 5 tahun sebelum diutus. Itu masih dipercaya oleh orang Quraisy. 5 tahun sebelum diutus. Karena kan beliau diutus 40. Ini kejadian berapa? 35 tahun beliau umurnya. Ini 5 tahun sebelum diutus. Mereka masih percaya kepada Nabi SAW. Nanti setelah diutus baru nanti akan terjadi setelahnya. Akan terjadi setelahnya. Ini kisah bagaimana beliau sudah ikut membangun Ka'bah. Dan meletakkan hajar aswad dan diterima oleh orang-orang Quraisy hukumnya. Setelah itu umur 40 beliau diangkat menjadi Rasul. Nah ini kita akhirkan pada pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Iya, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Di hari Jumat depan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.